Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazirotul Dwi Afrida, NRP 1061171000053. Saya Atika Sanjani Ramadina, NRP 1061171000046. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari final project kami, yaitu yang berjudul Pemodelan Angka Harapan Hidup di Jawa Timur pada tahun 2018 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Terbelakangnya adalah pengukuran indikasi kesehatan dalam suatu daerah merupakan salah satu cermin tingkat keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan. Pengukuran tersebut diukur melalui indeks angka harapan hidup atau AHH. Menurut Statistik Indonesia, angka harapan hidup saat lahir ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi lahir pada suatu tahun tertentu. AHH sangat berkaitan erat dengan pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi AHH di suatu wilayah, mengindikasikan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut semakin maju. Keberhasilan program kesehatan dari program sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk di wilayah tersebut. Bila pembangunan sosial ekonomi semakin baik, maka kecenderungannya AHH akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, bila AHH rendah mengindikasikan terjadinya degradasi pada beberapa sektor pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah. Rendahnya AHH di suatu wilayah harus diatasi dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, solusi untuk permasalahan dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi AHH khususnya pada bayi di Provinsi Jawa Timur tahun 2018, yaitu dengan menggunakan beberapa variabel tertentu. Di antaranya adalah angka kematian bayi, persentase balita dengan pemberian imunisasi campak, dan jumlah bayi penderita gizi buruk. Permasalahan tersebut akan diatasi menggunakan regresi linear berganda. Perurutan masalahnya ada 5. Yang pertama, bagaimana karakteristik data faktor-faktor yang mempengaruhi AHH Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Yang kedua, bagaimana pengujian korelasi data faktor-faktor yang mempengaruhi AHH Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Yang ketiga, bagaimana pemeriksaan asumsi residual IIDN dan multikolinearitas dari data faktor-faktor yang mempengaruhi AHH Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Yang keempat dan yang kelima, bagaimana pengujian analisis regresi berganda dan model regresi terbaik menggunakan metode stepwise terbentuk dari data faktor-faktor yang mempengaruhi AHH Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Tujuannya yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang sebelumnya. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu mengetahui faktor-faktor mana sajakah yang mempengaruhi AHH khususnya pada bayi, sehingga setelah mengetahuinya, masyarakat khususnya para ibu dapat mengubah pola hidup yang kurang baik menjadi lebih sehat. Manfaat yang dapat diambil oleh pemerintah yaitu dapat mengambil suatu kebijakan agar dapat meningkatkan tingkat atau derajat AHH di Provinsi Jawa Timur dengan melakukan sosialisasi hidup sehat untuk masa depan. Batasan masalah yang digunakan adalah angka harapan hidup pada Provinsi Jawa Timur tahun 2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Sumber datanya yang digunakan yaitu pada penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan melalui website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yang diakses pada tanggal 30 Desember 2020 pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Untuk variabel penelitiannya yaitu untuk variabel Y-nya yaitu angka harapan hidup Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 dengan skala rasio variabel X1-nya yaitu angka kematian bayi dengan skala rasio, X2-nya yaitu persentase pemberian imunisasi campak dengan skala rasio. Untuk variabel X3-nya yaitu jumlah bayi penderita gizi buruk dengan skala rasio.
Untuk langkah analisisnya yaitu mendeskripsikan karakteristik data faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Yang kedua yaitu menghitung nilai korelasi antar variabel prediktor dan variabel respons serta melakukan identifikasi pola hubungan. Yang ketiga yaitu mendeteksi multikolinearitas. Yang keempat, mengestimasi parameter dalam model dan menguji signifikansi parameter tersebut secara parsial maupun serentak. Selanjutnya yaitu mencari model terbaik dengan menggunakan metode stepwise, lalu melakukan pemeriksaan asumsi residual IIDN, lalu menginterpretasi hasil analisis, lalu mengambil kesimpulan dan saran. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sebesar 71,14 dengan keberagaman 4,166. Untuk rata-rata angka kematian bayi di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 yaitu 28,39 dengan keberagaman sebesar 130,84. Untuk rata-rata presentase pemberian imunisasi campak di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 yaitu 76,92 dengan keberagaman sebesar 23,59. Dan yang terakhir, rata-rata bayi penderita gizi buruk di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 yaitu 75,2 dengan keberagaman sebesar 4.193,8. Untuk deteksi multikolinearitas dapat dilihat PIF-nya semuanya di bawah 10, jadi tidak terdeteksi adanya multiko dalam data kami. Untuk uji korelasi dilihat dari scatter plot untuk X1 dan X3. X1 itu adalah angka kematian bayi dan yang X3 itu jumlah bayi penderita gizi buruk, menunjukkan garis linear dari kiri atas menuju kanan bawah. Hal tersebut menunjukkan korelasi yang negatif atau dapat dikatakan memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Artinya jika angka kematian bayi dan jumlah bayi yang menderita gizi buruk naik satu-satuan, maka angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur akan menurun. Sedangkan hubungan antara angka harapan hidup dengan presentasi balita yang diberi imunisasi menunjukkan korelasi yang positif karena dia arahnya menunjukkan dari kiri bawah menuju kanan atas. Itu dapat dikatakan berarti memiliki hubungan yang berbanding lurus. Artinya jika presentasi balita yang diberi imunisasi campak bertambah satu satuan, maka angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur akan bertambah juga. Nah, selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Yang pertama yaitu estimasi parameter model. Dari analisis regresi didapatkan model yaitu Y sama dengan 66 min 0,0896 angka kematian bayi ditambah 0,107 pemberian imunisasi campak dikurangi 0,00801 bayi penderita gizi buruk, yang artinya apabila angka kematian bayi bertambah satu satuan, maka angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 akan berkurang sebesar 0,0896. Apabila pemberian imunisasi campak bertambah satu satuan, maka angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur bertambah 0,107. Dan apabila jumlah bayi penderita gizi buruk bertambah satu satuan, maka angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 akan berkurang sebesar 0,00801. Dan apabila angka kematian bayi pemberian imunisasi campak dan jumlah bayi penderita gizi buruk nilainya 0, maka angka harapan hidup adalah sebesar 66. Dan diketahui bahwa RSQ-nya itu sebesar 80,8% yang menunjukkan bahwa angka harapan hidup dapat dijelaskan oleh variabel prediktor sebesar 80,8% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
Nah, selanjutnya yaitu melakukan uji serentak di mana dapat dilihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dan p-value kurang dari alfa, sehingga dapat diputuskan tolak H0. Dan dapat disimpulkan bahwa minimal ada satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Nah, selanjutnya yaitu melakukan uji parsial, di mana dapat dilihat di tabel tersebut menunjukkan bahwa T hitungnya itu nilainya lebih besar dari T tabel dan p-value-nya kurang dari alfa sebesar 0,05, sehingga dari ketiga variabel tersebut dapat diputuskan tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa semua variabel prediktor tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Nah, selanjutnya yaitu melakukan pemilihan model terbaik dengan menggunakan metode stepwise. Didapatkan model yaitu Y sama dengan 75,431 dikurangi 0,115 angka kematian bayi dikurangi 0,010 jumlah bayi penderita gizi buruk dengan RSQ sebesar 71,71%, RSQ 70,92 dan CP Melo 16,2 dan nilai S-nya 1,1. Setelah itu melakukan pengujian asumsi IIDN. Yang pertama yaitu asumsi berdistribusi normal dengan hipotesis H0 residual data berdistribusi normal, H1-nya residual data tidak berdistribusi normal. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai KS hitung kurang dari KS tabel dan p-value lebih besar dari alfa, sehingga dapat diputuskan gagal tolak H0 dan disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal. Yang selanjutnya yaitu asumsi residual identik dengan hipotesis H0-nya tidak ada heteroskedastisitas atau residual identik. H1-nya yaitu terdapat heteroskedastisitas atau residual data tidak identik, di mana dari tabel ini menunjukkan bahwa dari kedua indikator itu menunjukkan bahwa p-value-nya lebih dari alfa yaitu 0,05, sehingga gagal tolak H0 yang menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas atau residual data identik. Yang selanjutnya yaitu asumsi residual independen, di mana H0-nya yaitu tidak ada autokorelasi pada data angka harapan hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhi di Provinsi Jawa Timur tahun 2018. H1-nya terdapat autokorelasi pada data angka harapan hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhi di Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Dari tabel statistika uji tersebut didapatkan bahwa nilai Durbin-Watson statistiknya sebesar 1,935 lebih besar dari nilai DL, sehingga dapat diputuskan gagal tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada data angka harapan hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Untuk kesimpulan dan sarannya yaitu berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara angka harapan hidup dan angka kematian bayi, angka harapan hidup dengan pemberian imunisasi campak, serta angka harapan hidup dengan bayi penderita gizi buruk. Yang kedua yaitu tidak terdapat multikolinearitas pada faktor-faktor yang diduga mempengaruhi angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Yang ketiga yaitu angka kematian bayi, pemberian imunisasi campak, dan jumlah bayi penderita gizi buruk berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Yang keempat yaitu pemilihan model terbaik dengan menggunakan stepwise, didapatkan model sebagai berikut. Yang kelima yaitu berdasarkan pengujian asumsi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 telah memenuhi asumsi IIDN, yaitu identik, independen, dan berdistribusi normal. Untuk sarannya yaitu saran yang diperoleh berdasarkan penelitian yaitu untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur agar lebih memperhatikan lagi angka kematian bayi, pemberian imunisasi campak, dan bayi penderita gizi buruk karena dapat berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.